Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM S1 S1240048. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran dengan W3 School Super Global PHP. Variabel super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Beberapa variabel bawaan di PHP adalah super global, yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Variabel super global adalah $$ super global, sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. $_server berisi informasi tentang server web termasuk header, jalur, dan lokasi script. $_request sebuah array yang berisi data dari superglobal get, post, dan juga cookie. $_post sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. $_get sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. $_files sebuah array item yang diunggah ke script saat ini melalui metode HTTP post. Nama file, tipe, ukuran. Kemudian ada env menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Kemudian ada cookie, rangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP, dan session serangkaian variabel sesi. Super global, $global adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Variabel global adalah variabel yang dapat diakses dari cakupan manapun. Variabel pada cakupan terluar secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, kita harus mendefinisikannya sebagai global dengan keyword kata kunci global atau merujuknya dengan $globals. Hal ini berbeda dengan bahasa pemrograman lain, di mana variabel global tersedia tanpa perlu menyebutkannya sebagai global. Di PHP kita tidak mendapatkan apapun atau kesalahan saat merujuk ke variabel global tanpa global syntax. Di sini dia tidak eh, tidak dikenali karena
variabel X ini berada di luar fungsi, sehingga kita harus menggunakan yang global tadi agar dia bisa mengambil variabel yang ada di atas ini. Kita juga dapat merujuk ke variabel global dalam fungsi dengan mendefinisikannya sebagai global menggunakan kata kunci global. Definisikan variabel X sebagai global di dalam sebuah fungsi. Selain menggunakan dolar global, super global, dolar global untuk mengakses variabel X yang berada di luar fungsi, kita juga bisa menggunakan seperti ini, global, kemudian variabelnya. Memuat variabel global. Variabel yang dibuat dalam cakupan terluar adalah variabel global, baik dibuat menggunakan dolar global sintaksis tertentu atau tidak. Variabel yang dibuat dalam fungsi yang hanya menjadi milik fungsi tersebut, tetapi kita dapat membuat variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan sintaksis tertentu. Buat variabel global Z di dalam sebuah fungsi dan gunakan variabel tersebut di luar fungsi. Super global server, variabel super global server menyimpan informasi tentang server web, termasuk header, path, dan lokasi script. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Entry-entry dalam tabel ini
tabel dolar server dibuat oleh server web, sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Contoh di bawah ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalamnya dolar server. Kita bisa menggunakan yang seperti ini. Selanjutnya, tabel berikut mencantumkan elemen-elemen terpenting yang dapat dimasukkan ke dalam super global server. Yang pertama ada server PHP self, mengembalikan nama file dari script yang sedang dijalankan. Kemudian server gateway interface, mengembalikan versi Common Gateway Interface atau CGI yang digunakan server. Kemudian server ADDR mengembalikan alamat IP dari server host. Kemudian server name mengembalikan nama host server, misalnya www.w3school.com. Server software mengembalikan identitas perangkat lunak server, misalnya Apache atau 2.2.24. Kemudian server protokol mengembalikan nama dan versi protokol informasi, misalnya HTTP garis miring 1.1. Selanjutnya request method, mengembalikan metode request yang digunakan untuk mengakses halaman, misalnya post. Kemudian request time, mengembalikan timestamp saat permintaan dimulai, misalnya 1377 misalnya 1377687496. Kemudian query string, mengembalikan query string jika halaman diakses melalui query string. Kemudian ada HTTP accept, mengembalikan header accept charset dari request saat ini, misalnya UTF 8 ISO 88591. Selanjutnya HTTP host mengembalikan header host dari request saat ini. Kemudian ada HTTP referrer mengembalikan URL lengkap halaman sebelumnya, tidak selalu tersedia karena tidak semua browser mendukungnya. Kemudian HTTPS menunjukkan apakah script diakses melalui protokol HTTPS. Kemudian ada remote ADDR atau address, mengembalikan alamat IP pengguna yang mengakses halaman. Kemudian remote host mengembalikan nama host pengguna yang mengakses halaman. Kemudian remote port mengembalikan port yang digunakan pada perangkat pengguna untuk berkomunikasi dengan server. Kemudian script file name mengembalikan path absolute dari script yang sedang dijalankan. Kemudian server admin mengembalikan alamat email admin server sesuai konfigurasi server. Server port mengembalikan port pada server yang digunakan untuk komunikasi, misalnya 80. Server signature mengembalikan versi server dan nama virtual host yang ditambahkan pada halaman buatan server. Path translate mengembalikan path system file ke script saat ini. Script name mengembalikan path dari script saat ini, dan script URI mengembalikan URL dari halaman saat ini. URL. Selanjutnya, super global PHP $_request, variabel $_request super global berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL, dan cookie HTTP. Dengan kata lain, $_request super global adalah sebuah array yang berisi data dari $get, $_get, $_post, dan $_cookie. Super global lainnya. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan.
Kita dapat mengakses dengan $_request kata kunci yang diikuti dengan nama kolom formulir, parameter query, atau cookie. Karena $_request ini dapat menggabungkan data dari berbagai sumber, eh, misalnya get, post, dan cookie, hal ini dapat menimbulkan kerentanan keamanan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi, meskipun penggunaannya $_request mungkin nyaman, lebih disarankan menggunakan $get, post, dan juga cookie super global yang lebih spesifik jika memungkinkan. Menggunakan $_request pada permintaan post. Di sini kita akan menggunakan super global request untuk mengakses data yang dikirimkan melalui permintaan post. Permintaan post biasanya berupa data yang dikirimkan dari formulir HTML. Formulir HTML harus berisi metode atribut yang diatur ke post dan menyertakan kolom input dengan atribut nama. Atribut nama digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam skrip PHP. Saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirimkan ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut tag tersebut. Nah, di sini action itu ke file bernama demo request PHP. Dalam file PHP, kita dapat menggunakan $request variable untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Jadi misalnya kita buat file baru, namanya harus sama dengan yang kita actionkan. Demo.
Nah, dapat dilihat file yang dari eh, tugas PHP ini yang dimana di sini kita menggunakan metode post, kemudian actionnya di demo request. Nah, sehingga saat kita submit itu dia otomatisnya itu dari sini. Selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari super global request sebelum menggunakannya. Untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan, fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukannya. Pemfilteran yang lebih kuat dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi filter data. Oh, jadi yang HTML special cars ini tuh untuk mencegah adanya masalah. Pada contoh di bawah ini, kami telah menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file PHP yang sama. Nah, ini tuh hasilnya sama saja, tapi bedanya, wait,
Nah, itu sama saja bedanya. Yang tadi kan dari file berbeda, nah ini dengan satu file yang sama. Menggunakan super global request pada permintaan GET. Permintaan GET dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas dengan metode atribut elemen form diatur ke GET. Permintaan GET juga dapat berupa data dari string query URL, informasi yang ditambahkan dalam alamat URL. Contohnya, saat pengguna mengklik tautan, data string query dikirim ke demo PHP file.php. Di dalam file PHP, kita dapat menggunakan variable request untuk mengumpulkan nilai dari query string.
Selanjutnya, PHP superglobal $post. Superglobal post berisi array variabel yang diterima melalui HTTP post. Superglobal PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Post dalam formulir HTML. Formulir HTML mengirimkan data melalui metode HTTP post jika atribut formulir metode diatur ke post. Untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan formulir HTML sederhana. Saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action. Di sini tuh ke demo request PHP. Di dalam file PHP, kita dapat menggunakan $post untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari superglobal post sebelum menggunakannya. Untuk mencegah keamanan seperti serangan, fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukannya. Pemfilteran yang lebih kuat dapat digunakan dengan menggunakan fungsi filter PHP.
Selanjutnya, superglobal $get, superglobal get berisi array variabel yang diterima melalui HTTP GET. Ada dua cara utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP GET. Yang pertama melalui string query di URL, yang kedua melalui formulir HTML dengan metode GET. GET melalui string query URL. String query adalah data yang ditambahkan ke akhir URL pada elemen. Nah, di bawah ini semua yang ada setelah tanda tanya tersebut adalah string query. String query di atas berisi dua pasangan kunci atau nilai subjek, nilainya PHP, web, nilainya w3schools.com. Dalam file PHP, kita dapat menggunakan get superglobal untuk mengambil nilai dari query string. Selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari superglobal get sebelum menggunakannya. Nah, ini digunakan HTML special class get dalam formulir HTML. Formulir HTML mengirimkan informasi melalui metode HTTP GET jika atribut formulir metode diatur ke GET. Untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan membuat formulir sederhana.
Saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action tag tersebut. Kolom formulir dikirim ke file PHP bersama dengan input pengguna sebagai string query, welcome, name, join, email. Dalam file PHP, kita dapat menggunakan variable get untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Kode PHP dalam welcome get berisi utamakan keamanan saat memproses formulir dan input pengguna. Contoh-contoh di atas tidak banyak mengandung validasi formulir, hanya menunjukkan bagaimana kita dapat mengirim dan mengambil data formulir. Validasi data formulir yang tepat sangat penting untuk melindungi kita dari peretas ataupun spammer. Selanjutnya, regular expression atau ekspresi regular di PHP. Ekspresi regular adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Saat kita mencari data dalam teks, kita dapat menggunakan pola pencarian ini untuk menjelaskan apa yang kita cari. Ekspresi regular dapat berupa satu karakter tunggal atau pola yang lebih rumit. Ekspresi regular dapat digunakan untuk melakukan semua jenis operasi pencarian teks dan penggantian teks. Sintaks ekspresi regular. Dalam PHP, ekspresi regular adalah string yang terdiri dari pembatas, pola, dan pengubah opsional. Sintaksnya garis miring pattern, garis miring modifiers. Pembatas karakter yang mengapit pola, misalnya garis miring, pola urutan karakter yang dicari, pattern, pengubah atau modifiers, bagaimana pencarian dilakukan. Misalnya, I menunjukkan pencarian yang tidak peka huruf besar atau kecil. Perhatikan ekspresi regular berikut. Di sini, garis miring adalah pembatas. Vertical scrolls adalah pola yang dicari, dan I adalah pengubah yang membuat pencarian tidak peka terhadap huruf besar atau kecil. Pembatas dapat berupa karakter atau karakter apapun yang bukan huruf, angka, garis miring terbalik, atau spasi. Pembatas yang paling umum adalah garis miring atau slash, tetapi ketika pola berisi garis miring akan lebih mudah untuk memilih pembatas lain seperti hashtag atau garis melengkung. Mengubah ekspresi regular. Yang pertama, modifier I melakukan pencarian tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Kemudian modifier M melakukan pencarian multiline. Pola yang mencari awal atau akhir string akan cocok dengan setiap baris. Kemudian U mengaktifkan pencocokan yang benar untuk pola UTF-8
8 atau Unicode. Kemudian pola ekspresi reguler, tanda kurung digunakan untuk menemukan rentang karakter. Ekspresi A, B, C mencari satu atau lebih karakter yang ada dalam kurung, kemudian dengan ada tanda ini untuk mencari karakter apapun selain yang ada di dalam tanda kurung, kemudian tanda kurung A sampai Z mencari karakter alfabet dari A sampai Z, dalam kurung huruf A kapital sampai Z mencari karakter alfabet dari huruf besar sampai huruf kecil, kemudian kapital keduanya mencari karakter alfabet dari A kapital sampai Z kapital, dalam kurung 1, 2, 3 mencari satu atau lebih digit di dalam kurung 0 sampai 5, mencari digit dari 0 sampai 5, ini mencari digit dari 0 sampai 9. Selanjutnya metakarakter. Metakarakter adalah karakter yang memiliki makna khusus. Nah, yang pertama tanda ini mencari pola yang cocok yang dipisahkan oleh tanda ini. Selanjutnya titik untuk mencari karakter apapun. Kemudian tanda ini mencari kecocokan di awal string. Contohnya hello. Kemudian ada dolar. Mencari kecocokan di akhir string. Contohnya word. Kemudian tanda dolar. Kemudian slash D mencari digit angka, slash D kapital mencari bukan digit, slash S mencari spasi atau white space, slash S kapital mencari bukan white space, slash W mencari huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9, slash W kapital mencari bukan huruf dan bukan angka, slash D mencari batas kata, contohnya word, contohnya slash B word atau di akhir word slash B, kemudian slash U X X X X mencari karakter Unicode berdasarkan kode heksadesimal. Selanjutnya kuantifikasi. Kuantifikasi mendefinisikan kuantitas. Nah, quantifier n plus mencocokkan string yang mengandung setidaknya satu karakter n bintang mencocokkan string yang mengandung 0 atau lebih karakter n tanda tanya mencocokkan string yang mengandung 0 atau satu karakter n kurung perawal 3 mencocokkan string yang mengandung tepat 3 karakter n kurung perawal 2,5 mencocokkan string yang mengandung minimal 2 dan maksimal 5 karakter n kurung perawal 3 koma mencocokkan string yang mengandung setidaknya 3 karakter n. Fungsi ekspresi reguler PHP. PHP menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan kita untuk menggunakan ekspresi reguler. Beberapa fungsi regular expression yang umum adalah reg underscore match, mengembalikan nilai 1 jika pola ditemukan dalam string dan 0 jika tidak ditemukan. Kemudian reg underscore match underscore all, mengembalikan jumlah berapa kali pola tersebut ditemukan dalam string. Kemudian reg underscore replace, mengembalikan string baru di mana pola yang cocok diganti dengan string lain. Kemudian reg underscore split, memisahkan string menjadi array menggunakan kecocokan ekspresi reguler sebagai pemisah. Yang terakhir, reg underscore grab mengembalikan nilai array yang hanya berisi elemen dari input yang sesuai dengan pola yang diberikan. Nah, yang pertama, fungsi PHP reg underscore match. Fungsi ini mengembalikan nilai 1 jika pola ditemukan dalam string dan 0 jika tidak.
itu menggunakan fungsi express regular untuk melakukan pencarian W3 school dalam sebuah string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Nah, karena di sini dalam stringnya ada W3 school, maka hasilnya dia 1 karena dia akan mengembalikan nilai 1 jika polanya ditemukan di dalam string. Kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya kita hapus ini, nah dia itu 0 karena tidak ditemukan pola ini di dalam stringnya. Yang selanjutnya, fungsi PHP preg underscore match underscore all, fungsi ini mengembalikan jumlah kecocokan yang ditemukan untuk suatu pola dalam string. Fungsi ini tuh untuk menghitung jumlah kemunculan AIN dalam sebuah string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Di sini hasilnya 4. Nah, kita cek ada berapa AIN. Ada 1, yang pertama ini, kemudian yang kedua yang di Spain, yang ketiga di mainly, dan yang keempat di plains. Sehingga hasilnya adalah 4. Selanjutnya, fungsi PHP break replace. Fungsi ini mengganti semua kecocokan pola dalam sebuah string dengan string lain. Gunakan ekspresi regular yang tidak peka huruf besar atau kecil untuk mengganti Microsoft dengan W3 School dalam sebuah string. Selanjutnya, fungsi PHP preg underscore split. Fungsi ini membagi string menjadi array menggunakan kecocokan ekspresi regular sebagai pemisah.
membagi string menjadi array, memisahkan string menjadi komponen-komponennya. Di sini stringnya diubah menjadi arrays yang ke 0, 1, dan 2. Selanjutnya, fungsi PHP break underscore graph. Fungsi ini mengembalikan sebuah array yang hanya berisi elemen-elemen dari input sesuai dengan pola yang diberikan. Fungsi ini mengambil item dari array yang diawali dengan P, sehingga disebut pink dan purple, yang dimana pink berada di indeks 1 dan purple di indeks 4. Fungsi break underscore graph ini juga memiliki parameter ketiga, break underscore graph underscore invert, yang akan mengembalikan hasilnya dan mengembalikan array yang hanya berisi elemen di luar input yang sesuai dengan pola yang diberikan. Kalau yang tadi tanpa invert itu dia kan yang ada P-nya. Nah, kalau pakai ini dia mengambil yang tidak ada, yang tidak diawali dengan P. Selanjutnya pengelompokan. Kita dapat menggunakan tanda kurung untuk menerapkan kuantifikasi ke seluruh pola. Tanda kurung juga dapat digunakan untuk memilih bagian-bagian pola yang akan digunakan sebagai pencocokan.
Ini digunakan untuk mencari kata banana dengan mencari ba diikuti oleh dua kemunculan NA. Referensi. Selanjutnya, penanganan formulir PHP atau form handling. Formulir PHP HTML sederhana. Variabel superglobal PHP digunakan untuk mengumpulkan data formulir $get $post. Contoh di bawah ini menampilkan formulir HTML sederhana dan dua kolom input. Dengan kolom input post saat pengguna mengisi formulir di atas dan mengklik tombol kirim, data formulir dikirim untuk diproses ke file bernama welcome.php. Data formulir dikirim menggunakan metode HTTP POST. Untuk menampilkan data yang dikirimkan, kita cukup menampilkan semua variabel. Nah, di welcome PHP-nya, seperti ini. Hasil yang sama juga dapat dicapai dengan metode PHP GET. Nah, yang sama kita juga bisa ininya diganti dengan metode GET. Wah, kalau pakai get ini juga kita harus ganti jadi get. Ini yang bawah juga. Ini get s. Nah, ini kalau menggunakan metode get. Metode di atas cukup sederhana dan tidak menyertakan validasi formulir apapun.
kita perlu memvalidasi data formulir untuk melindungi script dari kode berbahaya. Utamakan keamanan saat memproses formulir PHP. Halaman ini tidak berisi validasi formulir apapun. Kita hanya menunjukkan cara bagaimana kita dapat mengirim dan mengambil data formulir. Namun halaman-halaman selanjutnya akan menunjukkan bagaimana cara proses formulir PHP dengan tetap memperhatikan keamanan. Validasi data formulir yang tepat sangat penting untuk melindungi formulir dari peretas atau spammer. Perbedaan get dan post. Baik metode get maupun post membuat sebuah array, misalnya array key 1 dan value, key 2 value, dan seterusnya. Array ini menyimpan pasangan kunci nilai. Pasangan kunci dan nilai, di mana kunci adalah nama-nama kontrol formulir dan nilai adalah data masukan dari pengguna. Baik get maupun post diperlakukan sebagai $_get dan $_post ini adalah super global yang berarti bahwa keduanya selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Super global get adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter query URL, sementara super global post adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui metode HTTP post. Kapan kita menggunakan get? Informasi yang dikirim melalui formulir dengan metode get dapat dilihat oleh semua orang, semua nama dan nilai variabel ditampilkan di URL. Metode get juga memiliki batasan jumlah informasi yang dapat dikirim, batasannya sekitar 2000 karakter, namun karena variabel ditampilkan di URL, halaman tersebut dapat di-bookmark. Ini bisa berguna dalam beberapa kasus. Get dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Tapi perlu diingat bahwa get tidak boleh digunakan untuk mengirim kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Nah, kapan kita menggunakan post? Informasi yang dikirim dari formulir dengan metode post tidak terlihat oleh pihak lain. Semua nama atau nilai tertanam di dalam isi permintaan HTTP dan tidak ada batasan jumlah informasi yang dapat dikirim. Post juga mendukung fungsionalitas tingkat lanjut seperti dukungan untuk input biner multi bagian saat mengunggah file ke server. Namun karena variabel-variabel tersebut tidak ditampilkan di URL, halaman tersebut tidak dapat di-bookmark. Para pengembang lebih menyukai metode post untuk mengirim data formulir. Validasi formulir PHP. Kita harus mengutamakan keamanan saat memproses form PHP. Halaman ini akan menunjukkan cara memproses formulir PHP dengan mempertimbangkan keamanan. Validasi data formulir yang tepat sangat penting untuk melindungi formulir Anda dari peretas dan spammer. Formulir HTML yang akan kita gunakan dalam bab ini berisi berbagai kolom input, kolom teks wajib dan opsional, tombol radio, dan tombol kirim. Aturan validasi untuk formulir di atas adalah yang nama, yang field name, itu required atau wajib diisi dan hanya bisa berisi huruf atau spasi. Kemudian email wajib diisi, harus berisi email address yang valid dengan dan juga titik. Kemudian website opsional jika ada, harus memuat URL yang valid. Kemudian komen opsional, multi-line input field, text area, kemudian gender wajib diisi, dan harus dipilih salah satunya. Pertama-tama kita akan lihat kode HTML sederhana untuk formulir tersebut, kolom teks. Kolom teks, kolom nama, email, dan situs web adalah elemen input teks, sedangkan kolom komentar adalah elemen teks area. Kode HTML-nya seperti ini. Kemudian
tombol radio, kolom jenis kelamin dapat berupa tombol dan kode HTML-nya seperti ini. Saya hapus yang other-nya. Kemudian elemen bentuk kode HTML formulir tersebut terlihat seperti ini. Ini kode HTML-nya. Saat formulir dikirimkan, data formulir dikirim dengan metode POST. Apa itu? Super Global Server PHP Self Variable adalah sebuah variabel super global yang mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Jadi, $_server PHP self ini, data formulir yang dikirimkan akan langsung dikirim ke halaman tersebut, bukan ke halaman lain. Dengan cara ini, pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan di halaman yang sama dengan formulir tersebut. Nah, kemudian ada juga HTML Special Chars. Fungsi ini mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML, artinya fungsi ini akan menggantikan karakter HTML seperti ini dan ini untuk paragraf dan juga heading 1 dengan heading 2 dan heading 3. Hal ini mencegah penyerang mengeksploitasi kode dengan menyuntikkan kode HTML atau JavaScript serangan cross-site scripting dalam formulir. Variabel tersebut, $server PHP self ini dapat dimanfaatkan oleh peretas. Jika PHP self digunakan di halaman kita, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross-site scripting untuk dieksekusi. Cross-site scripting atau XSS adalah jenis kerentanan keamanan komputer yang biasanya ditemukan dalam aplikasi web. Cross-site scripting memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan script sisi klien ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Misalkan kita memiliki formulir berikut dengan halaman bernama test_form PHP. Sekarang jika pengguna memasukkan URL biasa di bilah alamat seperti ini, kode di atas akan diterjemahkan menjadi seperti ini. Nah, sejauh ini semuanya berjalan baik. Namun, bayangkan jika pengguna memasukkan URL berikut di bilah alamat. Dalam hal ini, kode di atas akan diterjemahkan menjadi seperti ini. Kode ini menambahkan teks script dan perintah alert. Dan ketika halaman dimuat, kode JavaScript akan dieksekusi. Pengguna akan melihat kotak peringatan. Ini hanyalah contoh sederhana dan tidak berbahaya tentang bagaimana variabel PHP self dapat dieksploitasi. Waspadalah kepada kode JavaScript atau JavaScript apapun yang dapat ditambahkan di dalam teks script. Peretas dapat mengarahkan pengguna ke file di server lain dan file tersebut dapat berisi kode berbahaya yang dapat mengubah variabel global atau mengirimkan formulir ke alamat lain untuk menyimpan data pengguna. Misalnya, bagaimana cara menghindari eksploitasi $_server PHP self. Eksploitasi dapat dihindari dengan menggunakan HTML Special Chars. Kode formulir ini seharusnya terlihat seperti ini. Nah, fungsi HTML Special Chars ini mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Sekarang, jika pengguna mencoba mengeksploitasi variabel PHP self, hasilnya akan berupa output seperti ini. Upaya mengeksploitasi tersebut gagal dan tidak ada kerugian yang terjadi. Selanjutnya, untuk memvalidasi data formulir dengan PHP, hal pertama yang dilakukan adalah meneruskan semua variabel melalui fungsi PHP. Fungsi PHP HTML Special Chars. Saat kita menggunakan fungsi tersebut, maka jika pengguna mencoba mengirimkan hal berikut di kolom teks, ini tidak akan dieksekusi karena akan disimpan sebagai kode HTML yang telah di-escape, seperti di bawah ini. Nah, kode tersebut sekarang aman untuk ditampilkan di halaman web atau di dalam email. Kami juga akan melakukan dua hal lagi ketika pengguna mengirimkan formulir. Menghapus karakter yang tidak perlu, spasi tambahan, tabs baris baru dari data input pengguna dengan fungsi PHP trim. Kemudian yang kedua, menghapus garis miring terbalik dari data pengguna dengan fungsi PHP strip slash. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang akan melakukan semua pengecekan untuk kita yang jauh lebih praktis daripada menulis kode yang sama berulang kali. Kita akan menamai fungsi tersebut test input. Sekarang kita dapat memeriksa setiap
$post variabel dengan test input fungsi berikut. Dan skripnya akan terlihat seperti ini. Fungsinya itu akan terlihat seperti ini. Nah, perhatikan bahwa di awal skrip, jika kita memeriksa apakah formulir tersebut dapat digunakan, $_server request method, jika request method adalah post, maka formulir telah dikirim dan harus divalidasi. Jika belum dikirim, lewati validasi dan tampilkan formulir kosong. Namun, pada contoh di atas, semua kolom input bersifat opsional. Script berfungsi dengan baik meskipun pengguna tidak memasukkan data apapun. Langkah selanjutnya adalah mewajibkan pengisian kolom input dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Selanjutnya, kolom yang wajib diisi. Bab ini menunjukkan cara membuat kolom input wajib diisi dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman sebelumnya, kita melihat bahwa kolom name, email, dan gender wajib diisi. Kolom-kolom ini tidak boleh kosong dan harus diisi dalam formulir HTML. Pada bab sebelumnya, semua kolom input bersifat opsional. Pada kode berikut, kami telah menambahkan beberapa variabel baru, yaitu variabel name R, variabel email R, variabel gender R, dan variabel website R. Variabel kesalahan ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Kami juga telah menambahkan if-else pernyataan untuk setiap variabel. Pernyataan yang memeriksa apakah $post variabel tersebut kosong dengan fungsi PHP. Jika kosong, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda, dan jika tidak kosong, data input pengguna akan dikirim melalui fungsi empty dan test input. Nah, contoh penggunaannya itu seperti ini. Kemudian menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di dalam formulir HTML kita menambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi, yang akan menghasilkan pesan kesalahan yang tepat jika diperlukan, yaitu jika pengguna mencoba mengirimkan formulir tanpa mengisi kolom yang wajib diisi. Langkah selanjutnya adalah memvalidasi data masukan, yaitu apakah kolom nama hanya berisi huruf dan spasi, dan apakah kolom email berisi sintaks alamat email yang valid, dan jika sudah terisi, apakah kolom situs web berisi URL yang valid. Validasi email dan URL, bab ini menunjukkan cara memvalidasi nama, email, dan URL. Untuk validasi nama, kode di bawah ini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya berisi huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Jika kolom nama tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Nah, Nah, kita tambahkan kondisinya. If
Nah, di sini dia error karena kita memasukkan, di sini kan dibilang kalau call to undefined function. Fungsi break match ini mencari pola dalam sebuah string, mengembalikan dari true jika pola tersebut ada dan false jika tidak. Kemudian validasi email cara termudah dan teraman untuk memeriksa apakah halamat email sudah benar formatnya adalah dengan menggunakan filter underscore for fungsi PHP. Pada kuliah di bawah ini, jika halamat email tidak diformat dengan benar, maka simpan pesan kesalahan. Email. Validasi URL di bawah ini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat URL valid. Ekspresi reguler ini juga mengizinkan tanda hubung dalam URL. Jika sintaks alamat URL tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Memvalidasi nama email dan URL. Berikutnya terlihat seperti ini. Ini langkah selanjutnya adalah menunjukkan cara mencegah formulir mengosongkan semua kolom input saat pengguna mengirimkan formulir. Contoh formulir lengkap PHP bab ini menunjukkan cara mempertahankan nilai di kolom input saat pengguna menekan tombol kirim. Pertahankan nilai dalam formulir untuk menampilkan nilai di kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim. Kami menambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dari kolom input berikut nama, email, dan situs web. Di kolom teks area komentar, kami meletakkan script di antara tag head, teks area, dan penutup teks area dan penutup head. Script kecil ini menampilkan nilai dari variabel nama, email, website, dan komen. Kemudian kita juga perlu menunjukkan tombol radio mana yang dicentang. Untuk itu kita harus memanipulasi atribut check, bukan atribut value untuk tombol radio. Email, website, name, hasilnya itu akan seperti ini.
Contoh gue cek gimana sih? www.com ini terus email satunya ya kan dia seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.